Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tips sederhana soal cara membaca atau cara menemukan prospektus saham di situs IDX. Jadi, cara menemukan prospektus saham, cara memperoleh saham. Jadi terkait dengan saham IPO 2021 ini ada satu saham, yaitu saham PT Global Health Tbk, atau kode sahamnya adalah SOHO. Ini akan kita bahas juga nanti, tapi sebelum itu teman-teman, kita akan kasih tips bagaimana menemukan prospektus saham. Jadi ini penting untuk analisa saham yang baru listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, caranya yang pertama teman-teman harus masuk ke situs idx.co.id. Jadi teman-teman harus buka dulu situsnya idx.co.id. Kemudian untuk menemukan prospektus saham atau saham yang baru go public atau baru IPO atau baru listing di Bursa Efek, maka teman-teman klik arahkan kursor di menu perusahaan tercatat. Jadi ini adalah situs IDX yang terbaru. Di tahun 2021 ini nanti kita akan bahas PT kode saham SOHO, teman-teman. Oke, setelah masuk di perusahaan tercatat, kemudian teman-teman klik prospektus. Nah, fungsinya apa prospektus ini? Jadi, karena kalau kita ingin menganalisa saham yang baru, cenderung biasanya laporan keuangannya belum ada di situs IDX, maka kita acuannya adalah dengan melihat prospektus perusahaan. Pilih tahunnya, karena tahun 2020 listing di Bursa Efek, maka saham SOHO itu nanti akan muncul di... Nah, ini dia sahamnya. Pencatatan perdana saham PT SOHO Global Health Tbk dengan kode saham SOHO. Kenapa SOHO? Karena ini juga akan kita bahas nanti, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin tidak bisa menganalisa saham dengan menunggu laporan keuangan terbarunya untuk perusahaan-perusahaan yang baru listing di Bursa Efek. Maka, solusinya adalah dengan menganalisis prospektus dari saham tersebut. Nah, seperti inilah tampilan prospektus dari saham SOHO, teman-teman. Bagi saya biasanya akan langsung melihat di bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, dan rasio-rasio keuangannya seperti apa, serta bagaimana manajemen dan bisnisnya dikelola. Nah, itu biasanya poin penting, dan selebihnya itu tambahan informasi bagi kita bagaimana cara menganalisa sebuah saham yang baru listing di Bursa Efek. Berarti kalau kita lihat laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain, berarti kita lihat di halaman 17, teman-teman. 17. Oke. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, di sini ada banyak laporan laba bersihnya, tapi teman-teman juga perlu tahu yang penting kita lihat adalah pendapatan netonya atau pendapatan bersihnya. Yang teman-teman perhatikan, lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari 2017 4,0,47. Jadi cara membacanya, teman-teman,
harus perhatikan dia menggunakan pembulatan apa. Kalau jutaan rupiah, ini sudah kita jelaskan, maka teman-teman tambahkan 6 angka di belakangnya. Berarti kalau kita tambahkan 6 angka 0 di belakangnya, berarti itu adalah triliun. Berarti pendapatan bersihnya adalah 4,04 triliun. 4 triliun lah teman-teman. Jadi 4 triliun, kemudian naik 4,5 triliun 2018, 2019 naik menjadi 5 triliun, dan di 2019 sempat turun cukup dalam, yaitu 1,2 triliun, dan di tahun 2020 itu ada kenaikan dibanding dengan 2019. Dan di tahun 2020 inilah perusahaan melakukan IPO atau pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, kalau kita lihat dari sini, antara 2017 sampai 2019 kinerja perusahaan naik, jadi itu positif. Tapi di 2019 dan 2020 itu turun. Hanya saja biasanya kalau kita melihat dengan growth-nya atau pertumbuhan perusahaan, maka biasanya ada yang melihat dari 2 tahun terakhir saja, di mana dia membandingkan 2019-2020 ini sahamnya naik, teman-teman. Nah, kalau laba bersih, di sini teman-teman mungkin akan kebingungan. Laba bersih ada banyak, yaitu ada laba neto di sini, penghasilan rugi komprehensif lain, total penghasilan komprehensif, di sini ada total laki, di sini ada laba tahun berjalan. Di sini ada total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, yang kita ambil teman-teman, selalu perhatikan adalah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini yang kita lihat. Nah, ini yang teman-teman hitung. Kenapa ini? Kenapa ini yang kita ambil? Karena kita adalah sebagai investor, sehingga untuk menganalisis sahamnya kita mengambil acuan pemilik entitas induk ini, atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik saham. Nah, kalau kita lihat laba bersihnya itu sesuai dengan pendapatannya, naik sampai 2019, mulai dari 2017, dan kemudian mulai anjlok pada tahun 2019. Tapi menariknya, dibanding dengan pendapatan dan laba bersih ternyata laba bersih ternyata naik bahkan jauh lebih tinggi dibanding 2019. Nah, seperti apa analisis lanjutannya? Lihat video selanjutnya, teman-teman. Intinya, di sini kita hanya membahas bagaimana cara menemukan prospektus atau cara membaca prospektus dari perusahaan yang baru IPO di Bursa Efek Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman investor pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.